Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Trisquad mata kuliah pengujian validasi A ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami, yaitu analisis pengujian black box menggunakan metode analisis nilai batas boundary value analysis pada aplikasi Dana. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, saya Indah Permatasari, Saya Febrianti Adhania. Saya Safa Aurelia Putri. Yang pertama, pendahuluan. Perangkat lunak dengan kualitas yang baik adalah sebuah perangkat lunak yang memiliki fungsi-fungsi berupa fitur yang sudah berjalan dengan benar dan sesuai fungsinya. Untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi di dalam sebuah perangkat lunak sudah berjalan dengan baik, benar, dan sesuai, maka perlu dilakukan pengujian terhadap perangkat lunak tersebut. Dengan dilakukan pengujian perangkat lunak, maka dapat ditemukan serta diketahui kesalahan, kecacatan, ataupun kekurangan yang terdapat pada perangkat lunak tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap kode program pada perangkat lunak tersebut. Beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi Dana adalah pembelian, pembayaran, pengiriman uang, pengisian saldo, menabung, investasi, dan banyak fitur lainnya. Kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan aplikasi ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam memilih Dana sebagai digital wallet yang akan digunakan. Untuk memastikan bahwa setiap fitur yang terdapat pada aplikasi Dana telah berfungsi dengan baik serta tidak terdapat kecacatan seperti error ataupun bug, maka perlu dilakukan pengujian terhadap setiap fitur dalam aplikasi Dana tersebut. Pengujian pada aplikasi Dana ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pengujian black box dengan teknik analisis nilai batas atau boundary value analysis. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya adalah landasan teori. Di dalam landasan teori ini pertama itu ada pengujian black box. Pengujian perangkat menggunakan pengujian termasuk peran dalam mengakses database, kesalahan inisialisasi dan terminasi, serta kecacatan pada interface. Pengujian akan interface, kecacatan pada model data, serta kecacatan di jalan masuk ke dalam asal data disimpan. Pengujian skenario merupakan salah satu pengujian black box yang merupakan pengujian yang valid. Reliable dapat mendorong pemangku kepentingan untuk memfasilitasi pengujian dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Selanjutnya ada tentang pengujian analisis nilai batas atau boundary value analysis. Analisis nilai batas adalah teknik pengujian perangkat lunak, di mana pengujian dirancang untuk mencangkup rentang nilai batas dalam kisaran tertentu. Teknik analisis nilai batas ini digunakan untuk menentukan nilai batas bawah dan batas atas dari data yang ingin diuji, dengan menguji nilai batas atas dan nilai batas bawah melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan untuk setiap bidang dan membangun kasus untuk digunakan dalam uji coba. Analisis nilai batas merupakan bagian dari metode black box untuk melakukan pengujian dalam batas atas dan batas bawah dari sebuah nilai yang dimasukkan ke dalam sistem. Ada beberapa prinsip yang mendasari dari analisis nilai batas adalah yang pertama, analisis nilai batas menguji sebuah nilai yang berlaku pada batas bawah maupun batas atas. Yang kedua, analisis nilai batas merupakan bagian dari pengujian kelas kesetaraan, di mana hanya jumlah inputan yang diperhatikan, sementara analisis nilai batas juga nilai yang outputnya diperhatikan. Nah, di bawah ini merupakan spesifikasi pengujian black box menggunakan metode analisis nilai batas. Yang pertama, apabila situasi angka yang diinput terdapat angka I serta J, sehingga I kurang dari 1, I, J, I plus dari 1. Akan menjadi contoh data yang akan dibuat. Yang kedua, apabila situasi memakai sebanyak angka, maka lebih sedikit min 1, lebih sedikit, paling banyak lebih dari 1, akan menjadi contoh data yang akan dibuat. Yang ketiga, lakukan tahap 1 dan tahap 2 untuk mengetahui outputnya. Yang keempat, apabila data inputan sudah mencapai batasnya, maka batasan pengujian tersebut selesai. Lalu selanjutnya ini ada hasil dari pengujian dari aplikasi Dana.
menggunakan teknik boundary value analysis. Dana merupakan sebuah platform digital wallet yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi. Karena setiap transaksi dapat dilakukan secara digital dan online, dengan adanya Dana, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai maupun kartu fisik ketika berpergian. Karena segala jenis transaksi dapat dilakukan secara non-tunai dan non-kartu. Next. Dan ini merupakan hasil pengujian dari aplikasi Dana. Yang pertama itu ada A1, yaitu memasukkan nomor HP dengan jumlah kurang dari 7 karakter. Hasil yang diharapkan tombol lanjut atau continue disable. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan, statusnya valid. Lalu yang ada A2, yaitu memasukkan nomor HP dengan jumlah 7-13 karakter. Hasil yang diharapkannya, sistem menerima nomor HP dengan jumlah tersebut, tombol lanjut atau continue aktif, dan sistem memverifikasi nomor HP yang diinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan, statusnya valid. Lalu yang ketiga ini memasukkan nomor HP dengan jumlah lebih dari 13 karakter. Hasil yang diharapkannya, karakter ke-14 dengan seterusnya tidak dapat terinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dan statusnya valid. Next. Lalu selanjutnya ini ada memasukkan PIN dengan jumlah kurang dari 6 karakter. Hasil yang diharapkan, sistem tidak akan memverifikasi PIN yang diinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan, statusnya valid. Lalu yang kedua ini ada memasukkan PIN dengan jumlah 6 karakter. Hasil yang diharapkannya, sistem akan memverifikasi PIN yang diinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dan statusnya valid. Next. Lalu selanjutnya ini ada membuat username dengan jumlah kurang dari 3 karakter. Hasil yang diharapkan, tampil pesan kesalahan dan tombol submit disable. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dan statusnya valid. Lalu selanjutnya, membuat username dengan jumlah 3 sampai dengan 20 karakter. Hasil yang diharapkannya, sistem akan memverifikasi ketersediaan username. Ketiga, membuat username dengan jumlah lebih dari 20 karakter. Tampil pesan hasil yang diharapkannya itu tampil pesan kesalahan dan tombol submit disable. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dan statusnya valid. Next. Lalu yang selanjutnya ini ada memasukkan jumlah nominal transfer kurang dari 10.000. Hasil yang diharapkannya tampil pesan kesalahan dan tombol continue disable. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dan statusnya valid. Selanjutnya, memasukkan jumlah nominal transfer dengan jumlah 10.000 sampai 50 juta. Hasil yang diharapkannya ini tombol continue aktif dan sistem akan memverifikasi jumlah nominal yang diinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan, statusnya valid. Selanjutnya, ada memasukkan jumlah nominal transfer lebih dari 50 juta. Hasil yang diharapkan, tampil pesan kesalahan dan tombol continue disable. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dan statusnya valid. Selanjutnya, memasukkan not pada kirim uang dengan jumlah 0-50 karakter. Hasil yang diharapkannya tombol continue aktif dan sistem akan memverifikasi not yang diinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan, statusnya valid. Lalu yang terakhir ini ada memasukkan not pada kirim uang lebih dari 50 karakter. Hasil yang diharapkannya karakter ke-51 dan seterusnya tidak dapat terinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dan statusnya valid. Next. Lalu selanjutnya yang satu ini ada yaitu memasukkan nomor rekening dengan jumlah kurang dari 5 karakter. Hasil yang diharapkannya tombol save dan continue disable. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dan statusnya valid. Lalu yang kedua ini memasukkan nomor rekening dengan jumlah 5 sampai dengan 20 karakter. Hasil yang diharapkannya tombol save dan continue aktif dan sistem akan memverifikasi nomor rekening yang diinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dan statusnya valid. Lalu yang ketiga ini ada memasukkan nomor rekening dengan jumlah lebih dari 20 karakter. Hasil yang diharapkannya karakter ke-21 dan seterusnya tidak dapat terinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dan valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengujian F1 yaitu memasukkan jumlah uang sebesar kurang dari Rp1
continue disable. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dan statusnya valid. Selanjutnya F2 yaitu memasukkan jumlah uang sebesar 1 sampai dengan 20 juta. Hasil yang diharapkan, sistem menerima jumlah tersebut dan tombol continue aktif. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. F3 yaitu memasukkan jumlah uang sebesar lebih dari 20 juta rupiah, hasil yang diharapkan, kesalahan dan tombol continue disable. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. Next. Selanjutnya yaitu G1 memasukkan ID pelanggan saat pembelian token listrik kurang dari 11 angka. Hasil yang diharapkan tampil pesan kesalahan dan sistem tidak akan memverifikasi ID pelanggan. Hasil pengujiannya yaitu sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. G2 yaitu memasukkan ID pelanggan saat pembelian token dengan jumlah 11-12 angka. Hasil yang diharapkan tombol continue aktif dan sistem akan memverifikasi ID pelanggan yang diinput. Dengan hasil pengujian sama dengan yang diharapkan, statusnya valid. G3 sama seperti tadi, dengan memasukkan lebih dari 12 angka, hasil yang diharapkan, karakter ke-13 dan seterusnya tidak dapat terinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan, dengan statusnya valid. G4 sama seperti tadi, melakukan pemilihan salah satu token, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, dan 1 juta. Hasil yang diharapkan, tombol save dan continue aktif, dan sistem akan memverifikasi pilihan. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. Next. G5 yaitu memasukkan nomor HP saat pembelian pulsa kurang dari 9 angka. Hasil yang diharapkan pilihan pulsa tidak dapat dipilih. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. G6 yaitu pembelian pulsa jumlahnya 9-13 angka. Hasil yang diharapkan pilihan pulsa dapat dipilih. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. G7 memasukkan nomor HP saat pembelian pulsa lebih dari 13 angka. Hasil yang diharapkan karakter tidak dapat terinput dan pilihan pulsa tidak dapat dipilih. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. G8 melakukan pemilihan salah satu pulsa 5.000, 10.000 dapat dilihat sendiri sampai 1 juta dengan hasil yang diharapkan tombol save dan continue aktif. Dan sistem akan memverifikasi pilihan yang telah dipilih. Hasil pengujiannya tombol save dan continue aktif sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. Next. A1 memasukkan objek number di PBB kurang dari 18 digit, angka input di tax object number di PBB di IY, pajak daerah minimal 9 digit angka. Hasil yang diharapkan tampil pesan kesalahan dan tombol tanda tanya, memberikan informasi bahwa harus diisi 18 digit nomor. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. H2 memasukkan tas objek number di PBB dengan 18 digit angka. Sistem akan memverifikasi dan menampilkan order detail tagihan yang harus dibayar. Hasil pengujiannya sama dengan yang diharapkan dengan statusnya valid. H3 memasukkan tas objek di number di PBB dengan kurang dari 9 digit angka. Hasil yang diharapkan tampil pesan kesalahan dan tombol submit disable. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. H4 memasukkan tas objek lebih dari atau sama dengan 9 angka. Hasil yang diharapkan, sistem akan memverifikasi dan menampilkan tagihan yang harus dibayar. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. I1 yaitu memasukkan jumlah target dana goals kurang dari 1 rupiah. Tampil pesan kesalahan dan tombol continue disable. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. I2 memasukkan jumlah target dana goals dengan jumlah dari 1 sampai 16 juta. Hasil yang diharapkan tombol continue aktif dan sistem akan memverifikasi jumlah nominal yang diinput. Hasil pengujiannya sama dengan yang diharapkan, statusnya valid. E3 memasukkan jumlah dana target goals lebih dari 16 juta. Hasil yang diharapkan tampil pesan kesalahan dan tombol continue disable. Hasil pengujian sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. I4 memasukkan nama dana goals dengan
jumlah 1-30 karakter. Tombol continue aktif dan sistem akan memverifikasi nama target yang diinput. Hasil pengujiannya sama dengan yang diharapkan dengan statusnya valid. I5 memasukkan nama target dana goals dengan jumlah lebih dari 30 karakter. Dengan yang diharapkan karakter ke-31 dan seterusnya nggak bisa diinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. Selanjutnya J1 yaitu memasukkan amount dana kaget kurang dari Rp2. Hasil yang diharapkan tampil pesan kesalahan dan tombol continue disable. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. J2 memasukkan amount dana kaget dengan jumlah dari Rp2 sampai 99 juta sekian. Dengan hasil yang diharapkan tombol continue aktif dan sistem akan memverifikasi jumlah nominal yang diinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. J3 sama seperti di atas dengan memasukkan lebih dari 99 juta sekian. Hasil yang diharapkan jumlah nominal lebih dari 99 juta sekian tidak dapat terinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. J4 memasukkan winners dana kaget kurang dari 2 pemenang. Hasil yang diharapkan tampil pesan continue, disable, dan pesan kesalahan. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. J5 memasukkan winners dana kaget dengan jumlah 2-200 pemenang. Hasil yang diharapkan tombol continue aktif dan sistem akan memverifikasi jumlah pemenang yang diinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. J6 memasukkan winners dana kaget lebih dari 200 pemenang. Hasil yang diharapkan jumlah pemenang lebih dari 200 tidak dapat terinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan statusnya valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada K1. Dalam K1 memilih tanggal lahir, hari, bulan, dan tahun sebelum tanggal hari ini, di mana hasil yang diharapkan sistem menerima pilihan tanggal tersebut, dan hasil pengujiannya itu sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada K2, memilih tanggal lahir sama dengan tanggal hari ini, di mana hasil yang diharapkan sistem menerima pilihan tanggal tersebut, dan hasil pengujian sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada K3, memilih tanggal lahir setelah tanggal hari ini, di mana hasil yang diharapkan sistem menolak pilihan tanggal tersebut dan hasil pengujian sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada K5, di mana memasukkan nomor HP dengan jumlah 10 sampai dengan 16 karakter, di mana hasil yang diharapkan sistem menerima nomor HP tersebut dan tombol lanjut atau continue aktif, di mana hasil yang didapatkan yaitu sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada K6, memasukkan nomor HP dengan jumlah lebih dari 16 karakter, di mana hasil yang diharapkan karakter ke-17 dan seterusnya tidak dapat terinput. Hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada K7, memasukkan nama dengan jumlah kurang dari 1 karakter, di mana hasil yang diharapkan tombol lanjut atau continue disable, di mana hasil yang didapatkan sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada K8, yaitu memasukkan nama dengan jumlah 1 sampai dengan 50 karakter, di mana hasil yang diharapkan sistem menerima jumlah nama tersebut dan tombol continue aktif, di mana hasil yang didapatkan itu sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada K9, memasukkan nama dengan jumlah lebih dari 50 karakter, di mana hasil yang diharapkan karakter ke-51 dan seterusnya tidak dapat terinput. Hasil yang didapatkan sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada L1, memasukkan jumlah kurang dari Rp1, di mana hasil yang diharapkan tombol lanjut atau continue disable, dan hasil pengujian yang didapatkan sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada L2, memasukkan jumlah sebesar Rp1 sampai dengan Rp20 juta, di mana hasil yang diharapkan sistem menerima jumlah tersebut dan tombol lanjut aktif. Hasil pengujian yang didapatkan sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada L3, memasukkan jumlah lebih dari Rp20 juta, di mana hasil yang diharapkan tampil pesan kesalahan dan tombol lanjut atau continue disable.
Hasil pengujian yang didapatkan sama dengan hasil yang diharapkan dan status valid. Kemudian ada M1, memasukkan kode promo dengan jumlah kurang dari 4 karakter. Hasil yang diharapkan tombol redeem disable, dan hasil pengujian yang didapatkan sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada M2, memasukkan kode promo dengan jumlah 4 sampai dengan 10 karakter, di mana hasil yang diharapkan sistem menerima jumlah tersebut dan tombol redeem aktif. Hasil pengujian yang didapatkan sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada M3, memasukkan kode promo dengan jumlah lebih dari 10 karakter, di mana hasil yang diharapkan karakter ke-11 dan seterusnya tidak dapat terinput, dan hasil pengujian yang didapatkan sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada M1, memilih tanggal lebih dari 3 bulan sebelum hari ini, di mana hasil yang diharapkan pilihan tanggal disable, dan hasil pengujian yang didapatkan sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada M2, memilih tanggal antara 3 bulan sebelum hari ini sampai dengan hari ini, di mana hasil yang diharapkan sistem menerima periode tanggal tersebut dan memverifikasi periode tanggal yang dipilih. Hasil pengujian yang didapatkan sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Kemudian ada M3, memilih tanggal setelah tanggal hari ini, di mana hasil yang diharapkan pilihan tanggal disable dan hasil pengujiannya sama dengan hasil yang diharapkan dengan status valid. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan hasil yang didapatkan dari pengujian dengan menggunakan metode pengujian black box dengan teknik analisis nilai batas atau boundary value analysis, ditemukan bahwa pengujian ini efektif untuk digunakan dalam melihat bagaimana respon dari sistem pada setiap fungsi di setiap dalam aplikasi Dana. Ketika dilakukannya input nilai yang nilainya di atas, di bawah, maupun di dalam batas limit yang telah ditentukan. Maka dari itu, berdasarkan pengujian yang dilakukan pada aplikasi Dana, dapat disimpulkan bahwa fungsionalitas pada aplikasi tersebut sudah 100% berjalan dengan baik dan benar. Sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi Dana sudah memiliki kualitas yang tinggi. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.